Oke, hari ini kita akan masuk dalam satu tema yang baru yang saya berikan, dan sebenarnya ini juga masih ada hubungannya atau sambungannya dari apa yang sudah saya sampaikan dalam 3 minggu yang berturut-turut ini ya. Jadi kalau yang 3 minggu lalu, 3 minggu lalu saya bahas mengenai firman yang murni. Kita perlu untuk memiliki pengetahuan tentang iman, kebenaran yang sejati, iman yang murni. Kita perlu dapat iman yang murni supaya kenapa? Supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam penyesatan ya. Hari-hari ini penyesatan itu begitu luar biasa, Saudara. Dan hari ini saya akan membahas bagian yang ketiga yang masih juga ada hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan, yaitu faith is a journey, atau iman itu adalah sebuah perjalanan ya. Dan saya berdoa biar pagi hari ini ya kita semua boleh sama-sama terus bertumbuh, terus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saudara, sesuai dengan judul saya bahwa iman itu adalah sebuah perjalanan. Tentunya perjalanan iman saya berbeda dengan perjalanan iman Palukito ya. Perjalanan iman Palukito itu berbeda dengan perjalanan iman Pak Yeye mungkin. Begitu juga dengan Pak Tohi, begitu juga dengan Kak Tony, begitu juga dengan Pastor Tommy, dan kita semua yang ada di sini, Saudara ya. Sehingga penting bagi kita untuk menyadari bahwa di dalam perjalanan iman kita ya, yang satu hal yang pasti adalah iman itu adalah satu proses, Saudara ya. Iman itu adalah satu perjalanan panjang orang benar. Itulah kenapa firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita lihat di sini Alkitab berkata bahwa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi sama seperti sebuah anak tangga, kehidupan perjalanan ke iman kita atau kerohanian kita harus seperti kita menaiki anak tangga, from faith to faith ya, itu mungkin istilah umumnya, bertolak dari iman yang memimpin kita kepada iman, Saudara ya. Jadi iman itu adalah sebuah perjalanan panjang buat saudara dan buat saya. Nah, Saudara, kalau Saudara lihat gambar ini adalah gambar pohon jati, Saudara. Nah, pohon jati itu adalah sebuah pohon yang apalagi zaman dulu ya, mungkin sekarang udah kurang kali, mungkin karena pohonnya udah susah. Jadi pohon jati adalah sebuah pohon yang punya kualitas sangat tinggi ya. Dan pohon jati itu tumbuh puluhan tahun, Saudara, bahkan ratusan tahun. Nah, banyak orang mencoba untuk membuat memperpendek usia panen daripada kayu jati ini, tetapi tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kayu yang berkualitas tetap dibutuhkan yang namanya proses atau waktu, Saudara ya. Nah, sehingga saya tulis di sini, kayu jati yang terbaik hanya bisa didapat melalui proses perjalanan waktu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Di dalam kekristenan, nggak ada yang namanya kekristenan instan, Saudara. Tidak ada yang namanya kekristenan karbitan, nggak ada. Kita harus memiliki pertumbuhan iman yang baik. Saudara setiap hari mengikuti Morning Chapel selama 2 tahun. Itu merupakan salah satu stage yang sangat baik, Saudara. Tetapi seperti yang sering kami katakan para pembicara di Morning Chapel, jangan pernah puas hanya karena kita sudah ikutin atau dengerin Morning Chapel. Ambil waktu lagi, gali firman Tuhan lagi, dengarkan suara Tuhan. Karena kenapa? Menjadi kuat adalah sebuah proses perjalanan, Saudara. Amin ya. Jadi sama seperti kalau kita ngelihat sebuah tanaman, gak ada tanaman atau pohon yang ditanam hari ini besok langsung menjadi kuat, Saudara. Gak ada, dibutuhkan waktu Saudara, supaya pohon itu dia punya waktu untuk mulai bertumbuh, semakin dewasa, akarnya semakin kuat, semakin dalam, dan itu sekali lagi memerlukan proses. Tapi juga jangan salah, bukan berarti
usia rohani saya udah 30 tahun, itu juga bukan jaminan bahwa kita sudah pasti akan memiliki iman yang bertumbuh, belum tentu, Saudara. Itulah kenapa hari ini saya akan bahas sedikit mengenai hal ini, supaya kita sebagai orang Kristen, kita tahu apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita boleh memiliki pertumbuhan iman yang baik. Yang pengen memiliki pertumbuhan iman yang baik, boleh bilang amin. Ya, nah, Saudara, tadi saya sudah sempat sampaikan di depan bahwa perjalanan kekristenan kita, iman kita, rohani kita, itu membutuhkan waktu dan proses. Agar kenapa? Agar iman kita dapat bertumbuh dari, saya ada tulis ada 4 hal, dari iman yang lemah menjadi iman yang kuat. Amin ya Saudara ya. Saudara boleh lihat di Roma 14 ayat yang pertama, apa itu sih? Alkitab mencatat mengenai iman yang lemah. Nah, jadi sekali lagi dibutuhkan waktu dan proses. Sama seperti pohon jati tadi, supaya kenapa? Supaya iman saudara, iman saya bisa bertumbuh dari iman yang lemah menjadi iman yang kuat. Amin ya. Berapa banyak yang pengen punya iman yang kuat? Nah, saudara, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak ya, bertumbuh dari iman yang kecil menjadi iman yang besar. Haleluya. Saya berdoa jemaat NDC Jakarta adalah jemaat yang memiliki iman yang besar, Saudara. Amin ya. Alkitab berkata, iman sebesar biji sawi aja kita bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau kita punya iman yang besar, gitu ya, Saudara ya. Nah, jadi ya, ini adalah hal yang penting kalau Saudara ingin bertumbuh, nanti kita akan belajar step-stepnya. Kemudian dibutuhkan waktu dan proses supaya kenapa? Iman kita bertumbuh atau berpindah dari iman kanak-kanak menjadi iman yang dewasa. Yang pengen punya iman dewasa juga boleh bilang amin, ya Saudara ya. Kemudian satu lagi, Saudara, dibutuhkan waktu dan proses agar iman kita bisa bertumbuh dari apa? Dari orang yang kurang beriman menjadi orang yang beriman sepenuhnya. Nah, Saudara boleh catat ayat-ayat ini, Saudara boleh melihat, sehingga kita juga boleh belajar ya. Setelah saya nggak punya waktu untuk membahas ini semua, Saudara ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Saudara, saya tulis di sini, sesuatu yang hidup pasti bertumbuh, betul ya? Hewan, tumbuhan, manusia, segala sesuatu yang hidup sudah hukumnya adalah wajib bertumbuh. Amin ya Saudara ya. Sehingga saya tulis di sini, begitu juga dengan iman yang hidup. Loh, berarti ada iman yang mati? Ada, Alkitab juga mencatat. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, saya tulis di sini begitu juga dengan iman yang hidup. Iman yang hidup pasti harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi kalau kita orang Kristen, kita sudah ikut Tuhan, tetapi iman kita hanya stuck di situ-situ aja. Waduh, Saudara, berarti there's something wrong. Saudara, alat untuk mengukur kecepatan, Saudara? Termometer, ya. Alat untuk mengukur apa? Untuk mengukur intensitas cahaya, contohnya. Ada alatnya, Saudara, namanya luxmeter. Alat untuk mengukur jarak, itu namanya kilometer, betul ya Saudara ya. Pertanyaannya, kalau iman ada nggak faith meter? Saudara, kita nggak akan menemukan alat ukur iman, tetapi kita bersyukur kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan, kita punya kebenaran yang ada di Alkitab yang membuat kita bisa mengukur ini iman saya nih gimana nih, ya. Itu kenapa tadi saya bilang dibutuhkan waktu dan proses. Tetapi kalau kita juga nggak memberikan diri kita dalam proses Tuhan, kita juga nggak akan mengalami pertumbuhan. Nah, Saudara mesti ingat, sesuatu yang hidup harus bertumbuh. Nah, berarti kalau selama ini iman kita tidak bertumbuh, berarti ada sesuatu yang mati di dalam hidup kita. Oke? Ya, Saudara. Nah, oleh karena itu pagi ini saya akan masuk secara singkat, apa sih yang membuat iman kita bertumbuh? Saudara, ada banyak hal sebenarnya, ya. Tapi saya coba merangkumkan di dalam beberapa poin aja, 5 poin kalau nggak salah, supaya kita bisa belajar dan kita bisa cepat mudah ingat. Yang pertama, Saudara, iman bertumbuh oleh firman Tuhan. That is absolutely, Saudara. Itu pasti. Itu suatu hal paling utama. Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-17,
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin ya. Saudara, itulah kenapa di gereja MDC Jakarta selalu diajarkan, selalu didorong supaya jemaat boleh menjadi jemaat yang cinta firman Tuhan, boleh menjadi jemaat yang baca Alkitab, boleh menjadi jemaat yang menggali firman Tuhan, lakukan meditasi, lakukan kontemplasi, saudara, perenungan yang dalam. Amin. Nah, itu yang pertama, iman bertumbuh oleh firman Tuhan. Saya tulis di sini 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, Alkitab berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi yang membuat kita bertumbuh adalah ketika kita mengizinkan firman Tuhan itu yang menjadi cermin, saudara. Amin ya. Jadi saya pernah ditegur oleh anak saya waktu saya melakukan sesuatu yang salah. Dia bilang, papi nggak boleh begini. Karena Alkitab bilang begini, berilah hati kita untuk ditegur. Maka saudara akan mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian saudara. Saudara akan memiliki pertumbuhan di dalam iman kita. Amin ya saudara ya. Nah, itulah kenapa Alkitab ini sangat luar biasa, saudara. Dia memperbaiki kelakuan, dari kelakuan yang kacau balau, model saya zaman dulu, diperbaiki, bukan oleh nasihat, bukan oleh tokoh motivator, diperbaiki oleh firman Tuhan. So, yang pertama, saudara, kalau saudara ingin memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh, iman yang bertumbuh, Alkitab berkata, kita harus baca firman, dengar firman Tuhan setiap hari. Yang mau melakukan itu, boleh bilang, amin. Yang kedua, saudara, saya menulis di sini, iman bertumbuh dari apa? Karena penyangkalan diri dan penderitaan. Ya, saudara, anak saya William sama Kathleen itu mereka dari umur 5 tahun, 6 tahun kami sudah ajak mereka puasa sampai hari ini, saudara ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak belajar untuk melakukan yang namanya penyangkalan diri. Tidak ada pertumbuhan di dalam kesenangan, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman, tidak ada pertumbuhan kalau kita tidak mempush diri kita, melatih diri kita, kalau tidak ada penyangkalan diri, kalau tidak ada penderitaan, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Alkitab berkata, setiap orang yang mau follow Jesus, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib, saudara. Nah, jadi pagi hari ini, jangan jadi orang Kristen yang alergi terhadap penyangkalan diri. Kalau kita tidak pernah melakukan penyangkalan diri, kita tidak pernah melalui jalan salib, saudara tidak akan pernah mengalami yang tadi. Dari iman kanak-kanak menjadi iman yang dewasa, nggak bisa. Dari iman kecil jadi iman yang besar, nggak bisa. Dari orang yang kurang percaya jadi yang percaya sepenuhnya, tidak akan bisa. Oke? Nah, selanjutnya, saudara, apa sih? Iman bertumbuh karena pengujian. Kalau saudara baca di Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan menguji. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai. Nah, kita harus tahu perbedaan antara pengujian dengan pencobaan. Oke ya, Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi nanti ada sesuatu yang akan kita bahas ya. Nah, Tuhan itu menguji, saudara. Saudara boleh lihat di Alkitab contoh Ayub ya. Saudara boleh lihat contoh Abraham. Saudara boleh baca di Alkitab juga contoh mengenai Daniel. Orang-orang yang imannya bertumbuh karena diizinkan Tuhan melewati yang namanya proses pengujian. Saudara, sekali lagi, jangan jadi orang Kristen yang anti terhadap pengujian. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mau diuji. Saudara boleh usia 25 tahun, tapi kalau saudara tidak pernah mau ikut ujian SMP, sertifikat saudara cuman SD, saudara ngerti maksudnya ya. Jadi saudara boleh bilang, wah kan saya udah 25 tahun, saya udah kuliah. Jangan ngomong kita sudah kuliah kalau kita tidak pernah mau atau lulus atau berhasil dalam ujian SMP. Kalau saudara cuman tidak pernah bisa lewat SMP, usia saudara boleh 25, tetapi sertifikat saudara cuman sertifikat SD. Itulah kenapa jadi orang Kristen kita harus tahu bahwa pengujian itu penting. Alkitab bilang begini, Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berapa banyak yang pengen hidupnya seperti emas? Haleluya. Nah, harus kita lakukan apa?
Izinkan Tuhan menguji kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini dari Tuhan, berikan aku kekuatan, kuatkan otot-otot rohaniku, kuatkan imanku. Nah, saudara, untuk bisa kuat, kita harus yang tadi, harus kuat di dalam firman Tuhan. Amin, ya. Nah, yang ketiga ya. Oh, yang keempat ya. Yang keempat. Nah, tadi saya bilang di depan ya, saudara, bahwa beda antara pengujian dan pencobaan. Betul ya? Jadi Tuhan memang tidak pernah untuk mencobai saudara ya. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa kalau pencobaan itu biasanya berasal dari iblis. Sorry. Jadi saya mau kasih penjelasan gini. Pengujian dan pencobaan itu berbeda. Oke? Nah, pencobaan yang berasal dari iblis, jadi iblis juga bisa melakukan pencobaan. Nah, pencobaan yang berasal dari iblis bertujuan untuk menipu dan membinasakan manusia, seperti contoh di Taman Eden lah, ya. Jadi itu pencobaan yang berasal dari iblis. Nah, tapi kita juga harus tahu, tadi saya sempat bilang di depan, tentu memang tidak pernah mencobai kita dengan tujuan ini, dengan tujuan untuk menipu atau membinasakan kita. Tetapi Tuhan bisa melakukan pencobaan kepada kita untuk ngapain? Untuk mengetahui isi hati kita. Supaya kenapa? Bisa diketahui dari reaksi kita yang muncul. Wah, masa sih ayatnya nggak ada, saudara? Tenang aja ya. Ulangan 8 ayat yang kedua bilang begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, ya, di padang gurun 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Jadi tujuan pencobaan daripada Tuhan adalah untuk mengetahui apa sih yang ada dalam hati kita, bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan bilang, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Oke ya, saudara ya. Jadi kita harus membedakan antara pengujian dan pencobaan. Ujian yang memang untuk naik kelas ya harus diuji, saudara. Tapi pencobaan ada dua, dari iblis dan dari Tuhan. Dari iblis bertujuan untuk menipu, menjatuhkan, membinasakan kita. Tetapi dari Tuhan untuk untuk mengetahui apa sih yang ada dalam hati kita, apakah kita berpegang kepada perintahnya atau tidak. Yang mengerti mengenai hal ini dan mau melewati proses ini boleh bilang amin, saudara ya. Dan yang kelima, ya, iman bertumbuh karena apa, saudara? Karena dipraktekkan. Saudara boleh terima banyak firman Tuhan, saudara boleh terima setiap hari dari Morning Chapel, tapi dengar baik-baik. Tanpa kita mempraktekkan firman Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Masa sih? Emang ada ayatnya? Tenang, saudara. Semua yang disampaikan di Morning Chapel ini, semuanya punya landasan firman, supaya kita menjadi orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, yang bertumbuh di dalam pengajaran yang sehat, pengajaran yang baik, supaya iman kita terus bertumbuh. Apa ayatnya? Saudara, Yakobus 2 ayat yang ke-17 bilang begini, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya udah bilang di depan, sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Betul ya? Sehingga kalau iman kita mati, iman kita nggak akan mengalami pertumbuhan. Dan salah satu yang bikin iman kita tumbuh adalah harus ada perbuatan, harus dipraktekkan, harus dilakukan, saudara. Amin ya. Nah, itu saudara yang ingin saya sampaikan. Udah selesai? Belum. Tenang aja, saudara. Saya masih punya waktu 7 menit lagi. Nah, saya tulis di sini begini. Ya, kemarin kan saya udah bahas mengenai penyesatan. Hari ini saya ingin menyampaikan buat Bapak Ibu Saudara, persoalan terbesar gereja sebenarnya bukan penyesatan. Oke, saya ulangin ya. Persoalan terbesar, ini sorry ya, salah tulis. Persoalan terbesar gereja sebenarnya bukan penyesatan dan lain sebagainya. Tetapi persoalan terbesar dari gereja adalah ketidakdewasaan iman. Saudara, kalau saudara dewasa di dalam iman, percayalah, saudara tidak akan mudah disesatkan. Kalau saudara dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, Alkitab berkata, kita bukan lagi kanak-kanak yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai rupa pengajaran. Jadi, kesimpulan daripada 3 seri yang saya sampaikan mulai dari 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, dan minggu ini adalah, mari saudara, kita harus jadi orang Kristen yang dewasa iman kita. Untuk bisa menjadi dewasa, saudara harus bisa membedakan mana firman yang asli,
mana firman yang sudah ditambahkan dan dikurangin. Kita harus selalu mau menerima yang namanya firman yang murni, karena firman yang murni itu akan baik bagi kita, saudara ya. Jangan mau yang imitasi, saudara. Jangan mau yang karbitan, jangan mau. Semua yang imitasi sudah pasti nggak akan enak. Semua yang karbitan pasti nggak enak. Semua yang imitasi itu nggak punya nilai, saudara ya. Nah, saya akan tutup dengan beberapa penyebab yang menyebabkan pertumbuhan iman. Sekali lagi, ini tidak menjawab semuanya, tetapi setidaknya ini merupakan hal yang minimal kita bisa ingat. Kalau Tuhan memberkati kita, saudara juga mungkin bisa mendapatkan pengajaran ini sambungan dari para gembala-gembala kita yang lain. Ya, tapi saya akan buat beberapa penyebab yang menghambat pertumbuhan iman. Setidaknya ada 5 hal di sini. Yang pertama, mata yang selalu melihat dunia, saudara. Ya, Alkitab berkata 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, apa sih yang ada di dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara dengar baik-baik. Kalau mata kita hanya terpaut kepada semua itu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Amin ya. Gak akan pernah. Kenapa? Karena kita memusingkan urusan kita hanya soal itu, saudara. Sedangkan kalau kita bilang, prajurit yang baik tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan. Soal penghidupan itu apa? Keinginan daging, dosa, seks, perselingkuhan, kenajisan. Itulah hal-hal yang ada di dunia ini, saudara. Ya, dan saya mau ngomong sekali lagi. Mari, jangan alihkan pandangan kita dari Tuhan. Orang yang tidak bertumbuh imannya, orang yang tidak mengalami pertumbuhan, karena apa, saudara? Matanya hanya memandang dunia. Ingat, saudara, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dosa yang tidak diselesaikan. Waduh, ya. Saudara, dosa yang tidak diselesaikan itu sama seperti saudara jalan bahwa beban 50 kilo, capek. Saudara nggak akan bisa maju. Oke, saudara nggak akan bisa maju. Saudara, dosa yang tidak diselesaikan sama seperti anjing yang dirantai. Saudara tahu anjing yang dirantai ya? Rantainya 2 meter. Sekuat-kuatnya anjing itu berlari, kalau dia diikat pada satu titik, sejauh-jauhnya dia berlari, sekuat-kuatnya dia berusaha untuk berlari. Paling jauh berapa meter, saudara? 2 meter. Kenapa? Karena ada yang mengikat dia. Saudara tahu apa yang mengikat banyak orang Kristen? Dosa yang tidak diselesaikan. Saudara, ini penting. Saya mau ngomong sekali lagi buat kita semua, dengar baik-baik. Jangan bermain-main dengan dosa, titik. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang jatuh di dalam dosa seks, dosa perjinahan, dosa perselingkuhan. Saya mau beritahu buat kita semua yang ada di tempat ini, dosa itu kita tidak kebal dengan dosa itu. Percayalah saudara, ya. Hari-hari ini saya melihat itu terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Nah, Alkitab bilang, Ibrani 12 ayat yang ke-1 dan yang kedua, dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan orang yang mengelilingi kita. Alkitab bilang, mari tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mari saudara, kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Jangan kita tertuju kepada dunia. Jangan kita tidak menyelesaikan dosa kita. Selesaikan dosa, akui dosa. Kemarin pagi, saudara, setelah selesai, ada seorang seorang yang menghubungi saya dan istri saya setelah selesai doa pagi, dan dia bilang Kak, saya diingatkan, saya didorong oleh Roh Kudus untuk menceritakan hal ini kepada kakak, karena saya tahu bahwa Tuhan bilang kalau kamu ingin bebas, kalau kamu ingin dimerdekakan, harus diselesaikan. Saudara, dia kemudian menceritakan kepada saya dan istri mengenai apa yang dia lakukan. Dia bilang, aku takut sekali, aku nggak berani. Pagi-pagi buta, saudara. Saudara, saya beritahu, saya bilang sama dia, percayalah, ketika kamu sudah berani menyatakan itu, kamu sedang melepaskan diri dari belenggu dosa. Dan saya percaya ketika itu terjadi, saudara semua yang ada di tempat ini, ketika kita bisa menyelesaikan dosa kita, saudara akan terbebas. Dan iman saudara akan mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, saudara, jangan jadi orang Kristen laut mati. Saudara tahu laut mati ya? Laut mati itu maunya terima doang, maunya dapat doang, maunya menerima, saudara ya. Jangan jadi orang laut mati. Orang laut mati itu apa? Orang Kristen yang hanya mau menerima terus-menerus.
Saya mau beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Di sini juga ada anak-anak kesan saya mengikuti. Saya sering bilang, jangan hanya dilayani, saudara. Jangan hanya mau terima. Kesan itu merupakan sarana supaya kita belajar melayani. Kalau kita nggak mau melayani di dalam kelompok kesan, saudara nggak akan mengalami pertumbuhan di dalam rohani saudara. Seringkali kita bilang, udahlah kak, orang lain aja. Udahlah kak, jangan aku deh, besok aja. Saudara, saya beritahu, ya, ketika kita diminta untuk dipercayakan pemimpin kita, tolong bawain ini ya, pimpin pujian penyembahannya, kesaksian ya, tolong ini ya, janganlah. Saudara dengar baik-baik, jangan jadi Kristen laut mati, saudara. Ya, saya mau beritahu kita, orang Kristen laut mati itu apa? Orang yang hanya mau terus-terusan, nggak mau untuk memberi. Amin ya. Orang Kristen laut mati itu apa? Hanya maunya dilayani mulu, nggak pernah mau melayani. Orang Kristen laut mati itu apa? Orang yang puas hidup begini-begini aja. Nggak mau ada sesuatu yang dari luar. Dengar baik-baik. Kalau kita mengalami seperti itu, saudara tidak akan pernah mengalami hidup yang bertumbuh. Ya, saya nggak akan baca ayat ini, tapi saudara boleh catat. Ya. Kemudian orang Kristen yang bertumbuh itu apa? Yang mengabaikan pengaruh dari luar. Ini yang kemarin. Ya, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita jangan mengabaikan pengaruh-pengaruh dari luar. Alkitab bilang jangan bergaul dengan orang-orang yang toksik. Alkitab bilang jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat iman kita down. Kalau kita udah tahu itu, jangan lakukan itu, saudara. Ya, oke, ya. Yang terakhir, saya selalu ngomong ini, saudara. Dan gambar ini selalu saya keluarin. Jangan pernah terpisah dari komunitas yang baik. Sekali lagi, saudara harus ikut kesan. Kesan adalah wadah di mana kita bertumbuh, kita belajar, kita mempraktekkan iman kita. Amin. Nah, kenapa sih bahaya? Kenapa sih nggak boleh terpisah? Saya tulis cuma 2. Karena di dalam komunitas ada nasihat dan dorongan. Saudara nggak akan dapat itu di dalam komunitas sepeda. Saudara nggak akan dapat itu di dalam komunitas saudara yang lain. Saya mau beritahu, kita boleh punya banyak komunitas, tapi jangan pernah tinggalkan atau prioritaskan komunitas yang baik. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh meninggalkan itu? Saya tulis di sini. Karena pertumbuhan iman yang baik terjadi di dalam lingkaran pergaulan yang baik dan komunitas yang sehat. So, buat Bapak Ibu Jemaat, mari saudara, pastikan saudara ada di dalam komunitas kesan. Amin. Nah, saya tulis di sini, ayat penutup, marilah kita mencapai kesatuan iman. Itu yang pertama. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang kedua, kedewasaan yang penuh. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Siapa yang pengen menjadi seperti ini? Boleh bilang amin. Amin ya saudara ya. Saya berdoa biar saudara menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang tidak gampang mengambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Orang Kristen yang solid, saudara. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang mantap, saudara. Ya, saudara, saya kasih ini, saudara boleh tulis. Ya. Saudara harus tulis hal-hal yang mendukung perkembangan imanku. Saudara juga boleh tulis hal-hal yang menghambat perkembangan imanku. Ya, saudara boleh sharing ini kepada accountability partner saudara. Saudara tulis kalau ada yang mendukung, saudara kembangkan itu. Kalau ada yang menghambat, ceritakan, doakan supaya saudara mengalami pertumbuhan. Besok kita akan belajar mengenai karakter. Haleluya. Saudara, dari gembala kita, Pak Lukito Budiarjo. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami berdoa biar kami boleh terus mengalami pertumbuhan. Kami boleh menjadi orang Kristen yang hidup. Karena kami tahu sesuatu yang hidup pasti dan harus bertumbuh. Kami mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh dari iman yang kecil, jadi iman yang besar, dari iman anak-anak menjadi iman yang dewasa, dari iman yang kurang percaya menjadi iman yang percaya penuh. Dan aku berdoa, tolong kami, supaya kami selalu mengandalkan firman. Kami tidak mengandalkan orang lain. Kami tidak mengandalkan siapapun. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan lewat firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, tolong kami supaya menjadi jemaat yang menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan, cintai firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, biar hidupmu boleh menjadi hidup yang penuh di dalam Kristus, bertumbuh, memiliki kedewasaan penuh, sehingga kita menjadi orang-orang seluruh kehidupan kita seperti pohon yang menghasilkan buah dan menjadi berkat dimanapun saudara berada, buat siapapun, dimanapun, kapanpun. Terimalah berkat Tuhan, jadilah berkat. Haleluya. Semua sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.